to kiss me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatu Syadia dengan NIM 2311050144 dari kelas 5 IPI-IE. Di sini saya ingin membuat video tutorial tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi Foxit PDF Editor dalam rangka untuk memenuhi ujian tengah semester dengan tugasnya yaitu publikasi file PDF tugas akhir. Dengan ketentuan, satu dokumen elektronik tugas akhir didesain dengan dua file yaitu file terbuka dan file tertutup untuk publik. Yang kedua, file terbuka atau yang bisa didownload oleh pengguna dibatasi pada konten cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, bab 1, bab penutup, dan daftar pustaka. Yang ketiga, file tertutup terdiri atas bab 2, bab 3, dan bab 4. Di sini ada tahapannya. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk kepada tahapan pertama yaitu konversi file full text skripsi menjadi PDF. Nah, kita pergi ke file. Di sini saya sudah mendownload file skripsinya tapi masih dalam bentuk Word. Di sini caranya kita klik kanan lalu pergi ke Show More Option. Nah, lalu Convert to PDF in Foxit PDF Editor. Kita tunggu loadingnya. Nah, ini sudah berbentuk PDF. Ini adalah hasilnya. Lalu langsung saja kita simpan. Kita pergi ke dokumen, lalu masukkan ke dalam folder hasil ujian tadi. Masuk lagi. Nah, ini adalah hasil dari konversi PDF. Kita ganti jadi namanya tahapan A. Karena harus sesuai dengan pertahapan. Nah, sudah. Kita kembali ke sini. Tahapan awal sudah kita lakukan. Kita tandai dulu. Nah, yang kedua adalah memasang watermark dengan logo lembaga. Kita kembali ke skripsi yang tadi. Ini karena hasil dari skripsi mahasiswi salah satu Universitas Islam Negeri UIN Imam Bonjol Padang. Di sini logonya adalah logo UIN tersebut. Kita pergi ke Organize, pilih watermark, kita pilih Add. Nah, di sini kita bisa menambahkan teks dan file. Bentuk watermarknya itu ada dua, bentuk teks dan gambar. Di sini kita pilih file, kita pilih logo UIN. Nah, lalu kita open. Di sini kita bisa memilih kecerahannya. Kita mau berapa bisa diatur di sini. Saya 30 saja. Ini adalah ukurannya. Di sini kita bisa memilih ukurannya juga. Nah, saya 50 saja. Lalu kita klik OK. Nah, ini watermarknya sudah ada, sudah ditambahkan. Lalu kita simpan lagi ini ke dalam hasil folder ujian tadi, hasil ujian tadi ada kuning. Ini adalah hasil dari tahapan B. Kita simpan lagi per tahapannya. Save. Nah, setelah itu kita tandai dulu. Ini tahapan 2 juga sudah kita lakukan. Nah, kita masuk kepada tahapan ketiga yaitu menambahkan bookmarks hanya diterapkan untuk bab 1 dan bab 3 saja. Kita kembali ke skripsi yang tadi. Nah, di sini kita pergi ke bab 1-nya dulu. Karena perintahnya untuk bab 1 dan bab 3 saja. Satukan duluan, lalu kita pergi ke home, lalu kita klik bookmark. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan juga bagian-bagian dari bab 1 itu apa saja. Tambahkan lagi di sini. Nah, karena ini adalah bagian dari bab 1, ini harus kita masukkan ke bawah ini. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu yang kedua ada yang B-nya. Rumusan masalah. Lalu kita tambahkan lagi. Kenapa tidak mau dia? Kita copy.
atau manual juga bisa. B-nya rumusan masalah. Kita coba yang C-nya. Lalu tambahkan. Seterusnya begitu langkah selanjutnya sampai selesai. Kita bookmark lagi. Penjelasan judul kita blok lagi, lalu bookmark lagi. Bookmark. G-nya sistematika penulisan, bookmark. Seterusnya adalah bab 3. Bab 3-nya juga seperti tadi caranya. Nah, bab 3 metode penelitian, kita bookmark. Nah, ini kan bab 3 ini sama seperti bab 1. Lalu caranya untuk mensejajarkan itu kita saya salah klik. Kita insert aja dulu. Nah, ini kita ke sini. Kita ke sini. Seperti ini. Ininya bisa kita kasih spasi biar jelas. Hilang ya. Bab 3 metode penelitian. Nah, lalu selanjutnya yaitu memasukkan juga apa-apa saja bagian dari bab 3 ini. Kita klik ini, kita bagian bookmark. Nah, ini karena adalah bagian dari bab 3, kita seperti ini. Jadi itu adalah anak dari metode penelitian. Di sini ada satunya juga. Kita masukkan juga jenis penelitiannya, bookmark lagi. Nah, di sini ini kan adalah isi dari bab yang bagian A tadi. Lalu kita seperti ini. Ada duanya. Atau kita bikin manual saja. Sumber data sudah. 3-nya ada tempat dan waktu penelitian. Bookmark lagi. Yang keempatnya ada teknik pengumpulan data. Bookmark lagi. Dan sudah. Lalu ini kita save. Kita pergi ke dokumen lagi. Kita pergi lagi ke folder hasil ujian tadi. Kita masukkan pada bagian bookmark. Ini kita ganti menjadi tahapan C. Kita save. Nah, setelah itu di sini kita tandai dulu karena tahapan yang ketiga sudah kita lakukan. Nah, setelah itu kita masuk kepada tahapan keempat, yaitu memecah file per bab sampai dengan bab 5 dari file full text PDF dengan menggunakan fitur extract text. Di sini kita kembali ke skripsi yang tadi. Caranya itu, ini kan untuk bookmarks-nya tadi. Untuk memecahkan itu kita pergi ke sininya. Nah, ini kita pisahkan. Caranya adalah kita klik kontrol, lalu kita tekan yang panah ke kanan itu untuk yang ini. Ini saya memecahkannya dulu dari cover sampai ke dengan daftar gambar. Lalu setelah itu kita klik kanan, kita extract text.
Nah, kita okekan. Ini kita simpan dulu, save as di bagian dokumen tadi, folder ujian. Ini kita ganti namanya menjadi cover sampai daftar gambar. Lalu kita save. Setelah itu kita kembali ke skripsi yang tadi. Tadi kan sudah cover sampai daftar gambar. Sekarang adalah bab satunya. Kita klik Ctrl, terus tanda panah kanan itu sampai dengan habis bab satunya. Lalu kita klik kanan lagi, extract text lagi, oke. Nah, ini seperti itu. Nah, ini adalah hasilnya. Setelah itu kita simpan lagi dokumen. Kita pergi ke folder hasil ujian tadi. Kita pergi ke text. Ini kita ganti bab 1. Bab 1. Lalu kita save. Nah, di sini kita kembali lagi ke skripsi yang tadi. Karena cover sudah, sampai daftar gambar, bab 1 juga sudah. Sekarang kita masuk ke bab 2-nya. Caranya juga sama, kontrol, kanan, 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 sampai habis. Lalu kita klik kanan lagi, extract text lagi, oke. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita simpan lagi ke folder ujian yang tadi. Hasil ujian, extract text. Ini bab 2, kita save. Nah, kita kembali lagi ke skripsi yang tadi. Sekarang kita lanjut ke bab 3-nya, kontrol kanan, 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 kanan. Klik kanan, extract text. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Kita simpan lagi. Save as, dokumen, folder hasil ujian. Nah, ini bab 3. Bab 3-nya kita save. Kita kembali ke skripsi yang tadi. Sekarang kita lanjutkan untuk bab 4-nya. Caranya juga sama, kontrol kanan, 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 sampai habis dia pembahasan dari bab 4 tersebut. Kanan, 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 dan klik kanan. Ulang lagi ya. Kita kontrol kanan, 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 kanan. Terlalu besar. Kanan, 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 kanan. Nah, lalu kita klik kanan lagi, extract text. Oke. Di sini kita simpan lagi dokumen, folder ujian, bagian extract text. Ini bab 4, save. Kita kembali ke skripsi yang tadi. Sekarang bab 5-nya, kontrol, klik kanan lagi, extract text lagi. Oke, simpan lagi, save as, dokumen, folder, ke bagian D lagi. Ini adalah bab 5-nya. Nah, dan yang terakhir saya juga ingin memisahkan untuk daftar pustakanya. Di sini kontrol kanan, lalu klik kanan, extract text.
Udah, kita simpan lagi. Save as, dokumen, folder hasil ujian, ekstrak teks lagi. Ini adalah daftar pustaka. Nah, selesai sudah kita memecahkan file skripsi tersebut bab per bab. Mulai dari covernya saya pecahkan sampai bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, dan daftar pustaka. Di sini kita tandai dulu untuk tahapan yang keempat sudah kita lakukan. Terus, tahapan yang kelima adalah combine file PDF yang terpisah untuk file paket, file terbuka, dan file tertutup. Ini artinya menggabungkan file terbuka, yaitu ada cover, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar gambar, bab 1, bab 5, dan daftar pustaka. Di sini cara menggabungkannya, kita kembali ke skripsi yang tadi, atau bisa juga langsung dari file, lalu klik kanan lagi, pilih combine, tapi saya mau dari aplikasi Voxit langsung. Di sini kita pergi ke tahapan ini, lalu kita klik tunggu dulu, kita pilih menunya. Ini di bagian convert kita pilih combine files. Nah, di sini kita klik add open files. Nah, di sini bisa kita tambahkan yang tadi untuk file terbukanya, yaitu ada cover sampai daftar gambar, add files, lalu add open file lagi, bab 1. Sudah, kita add open lagi, bab 5 atau bab penutup. Lalu kita tambahkan lagi daftar pustakanya. Add files. Nah, di sini kita klik saja combine. Nah, ini adalah hasilnya. Bisa kita simpan dulu. Save as, dokumen. Kita pergi ke folder hasil ujian tadi. Nah, kita pilih yang bagian 5. Di sini kita ganti namanya file terbuka. Lalu kita save. Nah, di sini untuk selanjutnya itu kita harus membuat file tertutup. Kita pergi ke yang skripsi yang tadi, lalu kita pilih lagi convert, ambil combine files. Di sini kita add open lagi. Yang untuk file tertutup itu adalah dari bab 2, bab 3, dan bab 4. Di sini bisa kita pilih bab 2, bab 3, terus bab 4. Udah. Setelah itu kita pilih combine lagi atau gabungkan lagi. Nah, di sini kita simpan langsung. Kita pilih lagi mana dia, dokumen, folder hasil ujian. Nah, di sini kita ganti namanya file tertutup. Sudah, kita save. Di sini kita tahapan instruksinya. Di sini bagian 5 sudah kita lakukan, bisa kita tandai dulu. Nah, belum. Bagian 5-nya kita lakukan. Yang selanjutnya adalah menambahkan metadata pada file PDF, file terbuka, dan tertutup. Di sini kita buka file terbuka tadi. Nah, cara untuk menambahkan metadatanya itu adalah kita pergi ke file, lalu properties. Nah, di sini ini adalah metadatanya. Di sini kita bisa isikan. Ini adalah judulnya tadi kita salin saja. Ctrl C. Kita salin di sini untuk judulnya itu. Subjeknya adalah ilmu perpustakaan.
editornya, penulisnya adalah Alifta Hamida. Di sini juga bisa kita tambahkan Ctrl C. Kita salin lagi di sini. Produsernya Foxit PDF Editor. Lalu ini add keywords-nya bisa kita tambahkan lagi. Kita salin saja di bagian abstraknya ini. Ctrl C, kita salin lagi. Dah. Lalu kita simpan. Kita pergi ke dokumen. Kita masukkan kepada bagian metadata. File terbuka. Udah. Selanjutnya kita pergi ke file tertutup. Caranya juga sama. Kita pergi ke properties lagi. Di sini kita tambahkan lagi judulnya apa. Ctrl C. Kita tambahkan lagi. Subjeknya ilmu perpustakaan. Penulisnya siapa tadi? Penulisnya adalah Alifta Hamida. Ctrl C. Lalu pergi, kita salin lagi. Produsernya Foxit Editor, Foxit PDF Editor. Keywordsnya tadi adalah, kita salin lagi. Ini pengembangan koleksi perpustakaan. Ctrl C. Kita masukkan lagi di sini. Dah. Lalu kita save as lagi. Dokumen. Kita masukkan ke dalam folder hasil ujian tadi. Metadata. Save, kita save. Udah. Ini yang langkah F sudah kita lakukan, menambahkan metadata pada file terbuka dan tertutup. Yang selanjutnya yaitu mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Di sini kita masuk kepada tahapan yang tadi dari yang bookmarks yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini caranya kita pergi ke sini, initial view, display dokumen. Oh udah. Oh berarti maaf saya salah. Di sini kita kembali ke file terbuka tadi. Di sini, ini kita pergi ke file. Kita pilih properties, initial view. Nah, kita klik display document detail. Kita buka. Nah, ini hasilnya. Bisa kita simpan langsung. Save as. Dokumen. Sini dokumen, kita masukkan kepada mana dia tadi, folder hasil ujian yang tadi. Kita masukkan kepada mengatur initial view PDF. Kita masukkan lagi. Sudah. Yang folder tutupnya lagi caranya juga sama. Kita pergi ke properties, kita klik initial view, lalu kita klik display document detail. Nah, lalu kita simpan lagi dokumen. Kita pergi ke folder hasil ujian. Nah, kita masukkan kepada ini folder tertutup.
sudah. Nah, kita kembali ke instruksi UTS tadi. Di sini yang bagian G juga sudah kita lakukan, yaitu mengatur initial view dengan navigasi bookmark muncul secara otomatis. Sudah. Selanjutnya itu alternatif 1, menambahkan security password dan batasan dokumen pada file PDF terbuka dan tertutup. Di sini caranya adalah kita kembali ke skripsi yang tadi, yang di bagian file terbukanya dulu. Caranya itu kita pergi ke Protect, kita pilih security dokumen, kita masukkan password protect. Di sini kita klik ini, lalu kita masukkan. Di sini saya memakai 1 2 3 saja. 4 5 6. Di sini untuk konvernya 1 2 3 4 5 6. Lalu kita klik OK. Lalu OK kan. Sudah, ini sudah memakai password. Lalu kita simpan dulu yang di bagian terbukanya. Save as. Masukkan lagi kepada dokumennya. Folder hasil ujiannya. File terbuka sudah, kita save lagi. Nah, sekarang kita masuk ke file tertutupnya. Caranya juga sama, yaitu pergi ke Protect lagi. Lalu ambil security dokumen, pilih password protect. Nah, di sini kita checklist ini, kita masukkan lagi kata sandi. Kita maunya apa saja, saya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, ini juga sudah, lalu kita simpan lagi. Save as. Masukkan ke dalam folder tadi juga. Ini sudah. Di sini kita kembali ke instruksi tugas tadi, kita tandai dulu jika juga sudah. Nah, yang terakhir yaitu mengkonversi file PDF ke format PDF A1B, 2B, 3B sesuai dengan standar pelestarian dokumen digital dan akses jangka panjang. Caranya itu yaitu kita pergi ke skripsi yang tadi. Ini semuanya. Kita tutup ini dulu. Nah, ini dari halaman cover sampai ke daftar pustaka. Caranya untuk menjadikan file dokumen yang tadi itu, kita klik file, lalu kita save as, kita browse, kita ambil browse. Nah, di sini ininya kita rubah. Ini kita ubah aja namanya H2 atau alternatif 2. Nah, di sini kita ambil ini, kita pilih yang PDF A, kita pilih setting. Nah, lalu kita pilih yang boleh yang save as PDF A1B, boleh yang save as PDF A2B. Di sini kita ambil saja yang 2B. Lalu kita klik. Oh, ini tidak bisa. Oh, ini saja. Lalu kita klik. Oke. Lalu kita save. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah sudah. Cara melihatnya itu adalah, nah, ini adalah sudah standar PDF A2B. Mungkin kita kembali ke instruksi yang tadi, kita tandai dulu. Nah, ini adalah semua tahapannya sudah kita lakukan. Di sini. Mungkin cukup sekian hasil video tutorial dari saya. Saya juga menyadari banyak kesalahan, tetapi semoga video ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, itu Ibu Dila. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.